Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan kelima Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 14 sampai 20. Dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 25 dan ayat 28. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Kata raja, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja
dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Suatu ketika saya melihat sebuah karikatur pada sebuah majalah yang menggambarkan iblis memegang tongkat dengan tali senar yang terhubung ke boneka di bawahnya. Boneka itu nampak dikendalikan dari atas, menggunakan senar dan dibuat untuk bergerak saat dalang bergerak. Judul karikatur itu berbunyi, "Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri." Ini adalah gambaran yang sempurna tentang apa yang Yesus coba sampaikan kepada orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ia tidak lagi melakukan apa yang diinginkan atau dikehendakinya, tetapi menyerahkan dirinya kepada keinginan si jahat.
ia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh dosa. Seseorang dapat membiarkan suatu kebiasaan menguasai dirinya sehingga ia tidak dapat mematahkannya. Seseorang dapat membiarkan suatu kesenangan menguasainya sepenuhnya sehingga dia tidak dapat hidup tanpanya. Dia dapat membiarkan kesenangan diri sendiri begitu mendominasi dirinya, sehingga dia tidak berdaya untuk melepaskan diri darinya. Kata William Barclay. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dia bebas ketika apa yang dia lakukan lahir dari dorongan dosa dan bukan dari apa yang dia kehendaki. Dia menjadi budak dari kebiasaan buruk, kecenderungan yang salah, pemanjaan yang tak pernah dapat memuaskan kerinduan yang nyata dan mendalam dari keberadaan manusia, tetapi keinginan yang singkat dan dangkal dari diri sendiri. Maka Yesus berjanji, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Manusia harus membiarkan dirinya menerima kemerdekaan yang Tuhan sediakan, yang diperoleh melalui keterbukaan pada belas kasihan dan anugerah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, periksalah hidup kita dan lihatlah apakah yang memperbudak kita saat ini. Apakah dosa-dosa yang sering muncul? Carilah Yesus dan kebenarannya dan kebebasan yang seharusnya kita nikmati dengan benar akan diberikan kepada kita, dan kemudian semua hal lainnya akan ditambahkan kepada kita. Dosa apa yang memperbudak kita? Angkatlah kepada Tuhan hari ini dan bukalah diri kita kepada anugerah kesembuhannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.